Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah tarawih Masjid Bani Umar rahimakumullah. Kalau enggak salah malam ini bertepatan dengan malam yang ke-17 Ramadan 1446 Hijriah. Berarti kita sudah masuk pada pertengahan kedua, pertengahan akhir dari bulan Ramadan ini. Tentu saja kita harus mengevaluasi apakah setengah atau pertengahan awal Ramadan kuantitas dan kualitas amaliyah Ramadan kita sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya atau belum? Apakah dari sholat sunnahnya, apakah puasanya, bacaan Qur'annya, sedekahnya, kata-kata baiknya, keteladanan dan kebaikan kita, itu semua adalah poin-poin yang harus kita evaluasi. Karena Ramadan ini ibarat kita ngecas handphone, kita ngecas diri kita. Tentu saja hanya sebulan, waktu ngecas handphone itu lebih sedikit ketimbang waktu pemakaiannya. Demikian halnya Ramadan, 11 bulan berbanding atau diperhadapkan dengan 1 bulan. Ketika Ramadan itu 1 bulan betul-betul optimal kita mengisinya, ikhlas lillahi ta'ala, maka berkah Ramadan akan terlihat tidak hanya di dalam bulan suci Ramadan ini, justru akan lebih terlihat pengaruhnya di luar bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu agenda di dalam bulan suci Ramadan, dan memang sejarahnya seperti itu, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam rentetan ayat puasa disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Fungsinya Al-Quran adalah petunjuk, hidayah, dan memberikan bukti nyata mana yang terbaik, mana yang buruk. Itulah fungsi Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya salah satu inti dari bulan suci Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Maka ada yang mengibaratkan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan ibarat sebuah kolam. Kemudian kolam itu tenang, kemudian ada batu besar dilemparkan atau dijatuhkan di tengah-tengahnya. Maka reaksinya adalah
ada gelombang-gelombang besar semacam resonansi dari kolam renang tersebut akibat ada batu besar yang turun. Di sini ada yang mengibaratkan bahwa Al-Quran, turunnya Al-Quran ibarat batu besar tersebut. Ini tentu saja kita maknai dengan karunia besar yang mengakibatkan berimplikasi pada gelombang-gelombang atau berpengaruh pada ibadah-ibadah, kemuliaan-kemuliaan yang diisi oleh umat Islam untuk menyambut Ramadan itu sendiri. Dengan demikian, Ramadan dan nuzulul Quran tidak bisa dipisahkan. Ramadan itu syahrul Quran, bulan Al-Quran. Tentu saja kita diminta untuk berinteraksi, meningkatkan waktu kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah sekedar membacanya, atau mempelajarinya, atau terlebih kita mengamalkannya. Makanya Al-Quran disebut hidayah, hudan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia menjadi hidayah bagi orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Jadi kalau tidak ada rasa ketakwaan, Al-Quran itu seperti biasa aja. Tapi kalau diselimuti ketakwaan, maka Al-Quran itu tentu akan berpengaruh pada diri kita. Hidayah itu ada dua macam. Pertama, ada yang disebut hidayah irsyadiyah. Yang kedua disebut hidayah taufiqiyah. Hidayah irsyadiyah ibarat seseorang itu menerima alamat, apakah berbentuk WA, apakah berbentuk kartu nama. Kemudian inilah alamat yang dituju. Misal ada seseorang datang ke rumah saya, di tengah jalan saya kasih alamat, jelas alamat sampai nomor rumahnya. Alamat yang saya tuliskan, alamat yang saya berikan itu sebenarnya baru masuk kategori hidayah irsyadiyah. Meskipun demikian, alamat tersebut sudah menjadi petunjuk bagi seseorang. Yang kedua, hidayah taufikiyah, jika seseorang menggunakan alamat tadi yang saya catatkan, kemudian dia menuntun alamat tersebut dan sampai ke rumah saya, masuk ke rumah saya, ketemu dengan saya, itulah disebut hidayah taufikiyah. Banyak di antara kita menjadikan Al-Quran hanya sebatas hidayah irsyadiyah, yaitu hanya sekedar menjadikannya informasi. Tapi petunjuk-petunjuk Al-Quran itu tidak menuntunnya untuk menjadi lebih baik. Maka betapa banyak orang yang sudah pintar, waktunya untuk belajar agama begitu lama, berguru sama banyak kiai, ustadz, syekh, dan lain sebagainya, membaca banyak kitab, berguru dengan banyak orang, berinteraksi dengan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Tetapi boleh jadi keilmuan itu hanya sebatas ilmu, hanya sebatas informasi. Ini banyak di antara kita. Makanya ada ungkapan, kita itu sekarang surplus orang pintar, tapi kita minus keteladanan. Banyak orang pintar sekarang. Ada yang betul-betul pintar karena belajar, karena memang aslinya belajar. Tapi ada juga yang sok pintar hanya karena berani berbicara di medsos, apapun diungkapkan seolah-olah seorang mujtahid. Kan banyak yang begitu kan. Jadi kalau sekedar Al-Quran hanya sekedar dijadikan informasi, itu minim. Yang dikehendaki oleh Al-Quran, dikehendaki oleh Allah, menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah taufikiyah,
yaitu Al-Quran itu meresap dalam diri kita, terintegrasi dalam diri kita nilai-nilainya, sehingga perilaku kita mencerminkan, mengejawantahkan nilai-nilai Al-Quran. Ini berarti kita diminta untuk Al-Quran itu kita ejawantahkan dalam keseharian kita. Kata-kata kita, laku perbuatan kita itu mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Seseorang amanah, seseorang jujur, seseorang adil, seseorang itu berbuat baik, seseorang itu gemar menolong, seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah nilai-nilai Al-Quran. Betapa kita diminta menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah taufikiyah. Sebagian ulama menyatakan, kalau orang sudah menjadikan Al-Quran sebagai hidayah taufikiyah, inilah hidayah besar, yaitu bagaimana Al-Quran itu betul-betul terintegrasi dalam diri kita, mempengaruhi gerak langkah kita, sehingga kita menjadi lebih baik dalam keseharian. Bapak dan Ibu sekalian, inilah fungsi Al-Quran dalam keseharian kita. Oleh karena itu, salah satu langkah juga Al-Quran karena sebuah mukjizat, maka kita diminta untuk senantiasa membacanya. Kita senantiasa membaca Al-Quran, meskipun mungkin karena kita orang awam, bukan orang pesantren, bukan ahli dalam hal keagamaan, membaca saja itu pasti sudah mendatangkan pahala. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, membaca satu huruf itu dilipat gandakan pahalanya. Tapi jangan karena itu kita membaca Al-Quran, tapi kita inginkan di bulan suci Ramadan ini kita membiasakan diri membaca Al-Quran. Di luar bulan suci Ramadan kita juga senantiasa membaca Al-Quran. Kalau misalnya kita ada kelebihan dalam hal keilmuan dan kapasitas, sedikit demi sedikit kita coba semampu kita, perlahan-lahan mempelajari maknanya. Di samping kita mempelajarinya dengan berkonsultasi atau didampingi orang yang capable di bidangnya, sehingga kita tidak so tahu, kita tidak salah arah. Karena belajar agama terkadang dalam tanda petik ada candunya. Kadang ada orang belajar agama sedikit, ilmunya masih pas-pasan, justru dia gampang menyalahkan orang lain. Itu ibarat orang yang baru belajar bela diri. Biasanya kalau misalnya karate atau silat atau apa, anggaplah karate, baru sabuk putih, mungkin baru berapa minggu belajar, itu seolah-olah boleh dikata semua yang ditemuinya gampang untuk bentrok. Bahkan ada yang mengatakan, andaikan ia memanjat pohon kelapa, ada cecak jatuh, itu pun ditangkis. Kenapa? Rawan bentrok. Tapi kalau orang yang sudah mendalami keagamaan itu, sudah lama belajar, sudah lama mendengarkan persoalan-persoalan yang diperselisihkan, maka dia tidak mudah untuk menyalahkan, tapi dia akan selalu mencari jalan tengah, menghindari yang namanya perselisihan. Ibarat seorang pendekar yang ilmu bela dirinya sudah mendalam, justru tidak mengandalkan ilmu bela dirinya untuk menyelesaikan perkara, justru ilmu bela dirinya itu dia hindari untuk dia lakukan, jadikan solusi dalam problema yang dilakukan atau dihadapi, tapi mencari jalan tengah, mencari jalan bijak, mencari win-win solution. Itulah hikmah daripada kita belajar agama, hikmah kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini senantiasa memberikan berkah buat kita dengan cara kita yang berinteraksi aktif dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mempraktekannya, dan kita dijiwai oleh Al-Quran itu dalam keseharian kita. Mudah-mudahan ada berkahnya, dan Ramadan kali ini mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita, interaksi kita dengan Al-Quran semakin meningkat ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.